Bab 018. Setelah mereka agak menjauh, Dewi akhirnya bisa bernapas lega. "Makasih ya, Sal," ucap Dewi dengan tulus. Namun, Sally langsung mengubah ekspresinya menjadi kesal, menatap Dewi dengan tegas. "Kamu itu, ya, jadi orang jangan terlalu nggak enakan, Dewi. Kalau kamu merasa nggak nyaman ngobrol sama seseorang, ya udah tinggal pergi aja, cari alasan. Ngapain juga kamu masih ngeladenin si ketua BEM nggak jelas itu? Nanti kamu dikerjain lagi sama Salsa, loh." Dewi hanya mengangguk kecil, menyadari kalau Sally benar. Sekali lagi, dia mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya itu karena sudah membantunya keluar dari situasi canggung. 87. Hari ini, tidak ada jadwal kuliah dari Mas Aryo. Sudah 2 hari dia juga tidak datang ke villa, dan Dewi mulai merasa ada yang berbeda. Ada rasa rindu yang aneh menyelusup setiap kali dia mengingat sosok Aryo. "Apa aku mulai jatuh cinta sama Mas Aryo?" tanya Dewi dalam hati, mencoba menganalisis perasaannya sendiri. "Ah, nggak mungkin, masa iya aku secepat itu jatuh cinta?" gumamnya lagi, berusaha mengelak. Saat sedang asyik melamun di kantin, tiba-tiba ada seseorang menepuk pundaknya. Dewi terlonjak kaget dan langsung menoleh ke belakang. Ternyata itu Fuji, sahabatnya. Fuji tersenyum kecil, puas berhasil mengagetkan Dewi. "Kamu apa-apaan sih, Ji? Kalau aku jantungan gimana?" protes Dewi sambil merajuk. "Yaelah, masa gitu aja sampai jantungan sih? Lagian, kamu siang-siang begini ngapain bengong di kantin, entar kesambet kuntilanak pirang baru tahu rasa, loh," ledek Fuji, duduk di samping Dewi. "Siapa yang bengong? Aku cuma nunggu kalian aja kok," kilah Dewi berusaha menyembunyikan rasa malunya. "Halah, nggak usah ngeles. Aku tahu kok kamu tadi ngelamun. Orang aku panggil-panggil aja kamu nggak nengok," balas Fuji sambil melipat tangan di depan dada. "Ada apa sih, Kin? Cerita aja sama aku," lanjutnya, menatap Dewi dengan serius. Dewi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Udah 2 hari ini aku nggak ketemu sama Mas Aryo. Dia juga nggak datang ke villa." Fuji langsung tersenyum jahil. "Cie, ada yang lagi jatuh cinta nih," godanya. "Apaan sih, Ji?" balas Dewi, wajahnya mulai memerah. Tapi beneran, Pak Aryo kemana? Aku juga agak kangen sih, nggak lihat dia di kampus 2 hari ini," tanya Fuji, penasaran. Dewi lalu menatap horor ke arah Fuji, namun Fuji hanya cekikikan melihat ekspresi Dewi. "Aku juga nggak tahu. Mas Aryo nggak ngabarin apa-apa. Aku juga nggak berani ngirim pesan duluan, sih." Fuji menghela napas sambil menatap Dewi dengan tatapan jengah. "Ya udah, coba aja kamu kirim pesan. Tanyain Mas Aryo tersayangmu lagi di mana. Daripada kamu melamun terus gara-gara kangen, mending langsung tanya aja," saran Fuji dengan nada menggoda. Dewi berpikir sejenak. Apa iya aku harus menghubunginya duluan? Batinnya ragu. Namun, setelah mempertimbangkan usulan Fuji, dia akhirnya mengeluarkan ponselnya. Dengan sedikit gugup, dia mulai mengetik pesan untuk Aryo. Dengan sedikit ragu, Dewi mengetik pesan untuk Aryo. "Mas Aryo, lagi di mana? Kok 2 hari ini nggak ke villa?" Setelah mengirim pesan, dia menatap layar ponselnya,
menunggu dengan perasaan campur aduk antara gugup dan penasaran. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya sebuah notifikasi muncul. Aryo membalas pesannya. Maaf ya, Dewi. 2 hari ini aku pergi keluar kota bareng Siska. Aku lupa banget ngabarin kamu. Dewi membaca pesan itu, dan hatinya sedikit tercekat. Ada nama Siska di situ. Dia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan perasaannya, meskipun sulit mengabaikan rasa kecewa kecil yang menyelinap. Pesan dari Aryo berlanjut, nanti kalau aku sudah sampai, aku langsung ke villa ya. Aku janji. Membaca janji itu, Dewi menghela napas pelan. Perasaan kecewanya sedikit terobati, tapi pikirannya masih berkecamuk. Namun, dia memilih untuk tidak menanyakan lebih jauh. Oke, Mas. Hati-hati di jalan, balas Dewi singkat, berusaha menyembunyikan rasa resahnya. 88. Dia menaruh ponselnya di meja dan mencoba mengalihkan pikiran, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh bayangan Aryo dan Sisaka, istri pertamanya sedang bersama. Sore itu, Dewi memutuskan untuk mengunjungi rumah ibunya setelah pulang dari kampus. Rasanya terlalu sepi di villa tanpa kehadiran Aryo, meskipun ada banyak pembantu dan Mbok Sumi yang selalu membantu. Ada rasa rindu yang mendalam untuk bertemu dengan ibu dan adiknya, Dimas. Ketika sampai di rumah yang ditinggali oleh ibunya, Bu Yati menyambut Dewi dengan senyum lebar dan pelukan hangat. Dewi, apa kabar nak? Sudah lama nggak main ke sini, ucap Bu Yati dengan penuh kasih sayang. Dewi tersenyum. Aku baik, Bu, gimana kabar ibu sama Dimas? Tanyanya sambil melepas sepatunya dan masuk ke ruang tamu. Kami baik-baik saja, nak. Dimas juga sekarang masih sibuk sekolah, jawab Bu Yati, matanya berbinar bahagia melihat putrinya. Dewi duduk di sofa, menikmati suasana rumah yang sederhana namun nyaman. Dia merasa betah, terutama dengan kehangatan ibunya. Oh iya, ibu dan Dimas betahkan tinggal di sini. Bu Yati tersenyum lagi dan mulai bercerita. Alhamdulillah, kami betah nak. Oh iya, ibu sekarang jualan di depan rumah kalau pagi. Rumah ini kan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk. Jadi ibu pikir, kenapa nggak coba jualan nasi, gorengan, sama kue-kue kecil buat sarapan mereka. Daripada ibu nggak ada kesibukan. Kan lumayan ibu bisa dapat penghasilan sendiri, ibu nggak bisa selamanya menerima uang dari suamimu terus. Dewi terlihat antusias mendengar cerita ibunya. Iya, nggak apa-apa kok Bu, yang penting ibu jangan sampai kecapean ya. Gimana jualannya, rame nggak, Bu? Laris, nak, alhamdulillah, banyak yang suka masakan ibu. Mereka bilang, nasi uduk sama nasi pecel buatan ibu enak banget. Jadi sekarang ibu sudah mempunyai banyak pelanggan, jawab Bu Yati dengan bangga. Dewi merasa lega dan bahagia mendengar cerita itu. Wah, ibu hebat banget. Aku harus coba nasi uduk ibu nanti, aku udah lama nggak makan masakan ibu. Aku senang kalau ibu bahagia dan sehat. Bu Yati tersenyum hangat. Iya, Dewi. Kamu juga harus jaga kesehatan. Jangan lupa makan dan istirahat, ya. Kalau sempat, sering-sering main ke sini. Ibu kangen. Dewi mengangguk, merasa bersyukur masih memiliki tempat pulang seperti rumah ibunya, di mana dia selalu diterima dengan cinta dan kehangatan.
Sudah 3 hari Dewi tidak bertemu dengan Aryo, yang katanya sedang berada di luar kota menghadiri acara bersama istri pertamanya, Siska. Meski sedikit kecewa, Dewi mencoba mengendalikan perasaannya. Ia sadar posisinya sebagai istri muda, sehingga tidak berhak untuk marah atau menuntut lebih dari Aryo. Namun, sore itu, saat Dewi berjalan menuju parkiran kampus untuk pulang, dia dikejutkan oleh sosok Aryo yang sedang berdiri di samping mobilnya. Aryo tersenyum santai begitu melihat Dewi mendekat. Sebelumnya, Pak Danang sudah mengabari bahwa dia ada di parkiran untuk menjemput, tapi ternyata itu hanya rencana Aryo. 89. Untuk memberikan kejutan. Dewi berjalan mendekat, dan tanpa aba-aba, Aryo langsung memeluknya erat. "Kenapa kamu kemarin nyariin aku? Kamu kangen?" tanya Aryo dengan senyum kecil yang khas. "Mas, nanti ketahuan sama mahasiswa lain," ujar Dewi panik, matanya melirik ke sekeliling, takut ada yang memperhatikan mereka. "Udah, tenang aja. Lagi pula, kenapa kalau ada yang lihat? Kamu kan istriku," balas Aryo dengan nada tenang, mencoba menenangkan Dewi. Namun, Dewi malah merengut. "Iya, tapi aku cuma istri muda, Mas. Kan gak ada yang tahu kalau aku istri Mas Aryo. Kalau sampai ketahuan, aku bisa dibully satu kampus. Mereka pasti bilang aku pelakor," ucapnya dengan raut wajah sedih. Aryo menatap Dewi serius dan berkata, "Siapa yang berani membuli kamu? Bilang sama Mas. Nanti orang itu bakal Mas keluarin dari kampus. Kan kampus ini punya Mas." Dewi menghela napas, lalu menggeleng pelan. "Ya, enggak gitu juga. Aku cuma ingin kuliah dengan tenang di sini, aku nggak mau jadi bahan gunjingan, apalagi sampai bikin keributan," ucapnya sambil menunduk. Aryo mengangguk seolah mengerti, lalu mengubah nada bicaranya. "Ya udah, kalau gitu, cepat masuk mobil. Kita pulang. Aku udah kangen sama kamu," katanya dengan seringai tipis yang membuat Dewi langsung merasa waspada. Dewi langsung merasakan alarm tanda bahaya berbunyi di kepalanya. Dia tahu persis apa maksud Aryo dengan kata "kangen". Meski begitu, dia hanya bisa pasrah dan mengikutinya menuju mobil. 90. Aryo melajukan mobilnya lebih cepat menuju villa, hatinya dipenuhi rasa rindu yang mendalam. Sesampainya di sana, tanpa membuang waktu, ia langsung menarik lengan Dewi menuju kamar. "Mas, mau ngapain sih buru-buru? Aku lapar, belum makan siang," keluh Dewi dengan nada manja. Namun, Aryo tak menggubrisnya. Ia terus menggenggam tangan Dewi erat hingga mereka tiba di dalam kamar. Begitu pintu tertutup, Aryo langsung mendekat dan mencium bibir Dewi penuh gairah. 3 hari tanpa bertemu terasa seperti setahun bagi Aryo. "Aku kangen kamu, Dewi," bisiknya seraya mulai melepas satu persatu baju yang dikenakan Dewi. Perlahan, ia menuntun tubuh Dewi ke kasur, matanya dipenuhi kerinduan yang tak terkatakan. Dewi hanya bisa terdiam, pipinya memerah merespons perlakuan Aryo. Meski sempat menggerutu tadi, ada sebersit rasa bahagia di hatinya melihat betapa Aryo begitu merindukannya. Namun, rasa lapar yang tadi ia keluhkan masih tak sepenuhnya hilang. "Mas, aku beneran lapar," ucap Dewi pelan, mencoba menghentikan tangan Aryo yang mulai berani. Aryo menghentikan gerakannya sejenak dan menatap mata Dewi dalam-dalam. "Nanti kita makan, setelah ini. Sekarang,
Aku ingin kamu, jawabnya sambil tersenyum tipis, menenangkan. Dewi menghela napas, mencoba mencari kata-kata untuk menolak, tapi tubuhnya seakan kalah oleh tatapan Aryo yang penuh cinta. Aryo kembali mendekat, mencium leher Dewi dengan lembut, tangannya membelai rambutnya. Aku nggak bisa jauh dari kamu, Dewi. 3 hari rasanya seperti tahun, gumamnya dengan suara serak. Dewi akhirnya tersenyum kecil. Tapi janji, setelah ini kita makan, iya. Aryo tertawa kecil, janji. Apapun yang kamu mau. Aryo menatap Dewi dengan mata yang penuh gairah, kemudian mulai melucuti pakaiannya sendiri dengan perlahan. Lalu kembali menindih Dewi, tubuhnya bergerak cekatan, tapi tetap lembut, seolah mengagumi setiap inci tubuh Dewi yang terbuka di hadapannya. Kamu tahu, aku selalu menunggu momen ini, bisiknya di telinga Dewi, suaranya serak namun penuh hasrat. Dewi hanya tersenyum kecil, wajahnya memerah. Kamu kan pergi bersama Mbak Siska, Mas, balasnya lirih, setengah menggoda, setengah mempertanyakan. Aryo berhenti sejenak, menatap wajah Dewi. Tetap saja itu berbeda, Dewi. Saat bersama Siska, rasanya nggak seperti ini. Dewi memalingkan wajah, ingin Aryo melihatnya tersipu malu, tapi getaran di hatinya tak bisa disembunyikan. Aryo memegang dagunya, memaksa tatapan mereka bertemu lagi. Kamu selalu jadi candu buat aku, ucap Aryo tegas sebelum memasukkan miliknya secara perlahan. Aryo lalu mulai menggerakkan pinggulnya perlahan namun pasti. Mereka berdua larut dalam pusaran gairah yang tercipta. Gerakan yang awalnya pelan, semakin lama semakin liar seiring memuncaknya kenikmatan yang tercipta. 91. Kamu luar biasa sayang. Lenguh Aryo saat mencapai puncaknya. Kegairahannya, yang selama 3 hari ini tertahan, akhirnya menemukan pelepasannya. Segalanya tentang Dewi terasa istimewa baginya, meski sudah ada Siska di hidupnya. Bersama Dewi, semuanya terasa lebih hidup. Keesokan paginya, Dewi tampak lemas, setelah kegiatan panas mereka semalaman. Tubuhnya masih terbaring di tempat tidur ketika Aryo selesai mandi. Dengan suara pelan, Dewi berkata, "Mas, hari ini aku izin gak masuk kuliah dulu, ya. Aku gak enak badanku lemas." Aryo menoleh ke arahnya, lalu mendekat sambil menyentuh kening Dewi. Emang agak panas, gumamnya. Aryo menatap Dewi dengan khawatir, kemudian berkata, "Kalau gitu, istirahat aja dulu hari ini. Nanti minum obat setelah makan, ya. Kalau nanti sore masih panas, kita ke dokter, oke?" Dewi hanya mengangguk lemah sambil menarik selimut lebih tinggi. Tubuhnya kembali merebah di atas kasur, mencoba mengumpulkan tenaga yang tersisa. Aryo membetulkan posisi selimut Dewi dan memastikan ia nyaman, sebelum melangkah keluar kamar untuk berangkat ke kampus. Sebelum berangkat ke kampus, Aryo memanggil Mbok Sumi yang tengah sibuk di dapur. "Mbok, hari ini Dewi nggak masuk kuliah. Badannya panas dan sekarang dia masih tidur. Tolong nanti kalau dia sudah bangun, suruh dia makan lalu minum obat penurun panas, ya," ucap Aryo dengan nada penuh perhatian. "Iya, Tuan. Kalau begitu, nanti Mbok bikinkan bubur dulu buat Non Dewi," jawab Mbok Sumi sambil mengangguk. "Makasih ya, Mbok. Tolong jaga Dewi baik-baik. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya."
pesan Aryo sebelum melangkah pergi. Iya, Tuan. Jangan khawatir, biar Mbok yang urus, balas Mbok Sumi, meyakinkan Aryo. Aryo menghela napas panjang. Sebenarnya, hatinya berat meninggalkan Dewi dalam kondisi seperti itu. Namun, jadwal mengajar pagi ini tidak bisa ia abaikan. Setelah itu, siang nanti ia harus langsung ke perusahaan untuk rapat penting bersama para petinggi.